Dalam Kristus, marilah sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, kita bersaat teduh dahulu. Pertolongan ibadah kita dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, dan kesempatan yang masih Tuhan beri hingga hari ini. Mari kita awali ibadah ini dengan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Marilah kita berdoa untuk pagi hari ini. Selamat pagi Bapa, kembali ke hadapan-Mu untuk berdoa, meminta penyertaan-Mu Bapa untuk ibadah kami pada hari ini. Mohon Tuhan juga ampuni segala dosa dan kesalahan kami, layakkanlah kami untuk menjadi bersama penyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus dan kami berdoa ini. Mas pembimbing untuk hari ini adalah Mazmur 9 ayat 10 yang berbunyi demikian. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan.
Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kuasa maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula daripada orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tuhan adalah sumber kekuatan yang menolong dan memberi kekuatan dalam setiap musim hidup kita. Melalui firman-Nya kita diteguhkan untuk melangkah bersamanya. Kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Kami Perlu Kau Tuhan.
Selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 9 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Mazmur 9 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Mazmur 9 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan. Lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Ya teman-teman, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Teman-teman, mungkin dalam kehidupan kita ketika kita berada di tengah-tengah kondisi yang tidak mengenakan, dalam masalah kehidupan yang begitu berat, pergumulan hidup yang mungkin dapat membuat kita bingung harus bagaimana. Di tengah-tengah kondisi seperti itu bahkan sampai membuat kita berada pada titik di mana kita mencoba untuk mencari perlindungan. Kita mencari orang lain yang kita percayai untuk menolong kita dalam permasalahan, dalam pergumulan yang kita alami tersebut. Kita berpikir bahwa orang tersebut dapat kita percayai, kita berpikir bahwa orang tersebut tidak akan mengecewakan kita karena kita percaya kepada dia. Teman-teman, ketika kita berada dalam masalah, pergumulan hidup, pastinya kita akan mencari sesuatu atau mungkin seseorang yang akan menolong kita, yang akan menenangkan kita dalam permasalahan hidup yang kita alami. Begitu juga dengan pemazmur dalam Mazmur yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Daud yang adalah penulis dari Mazmur tersebut, dia berada pada kondisi di mana dia sedang berada dalam pergumulan yang begitu berat yang harus dia alami dan dia lalui dalam kehidupannya. Tapi teman-teman, di tengah-tengah pergumulan berat, permasalahan hidup yang dia harus lalui tersebut, Daud tahu kepada siapa dia harus datang, Daud tahu kepada siapa dia harus datang dan berlindung. Daud tahu kepada siapa dia dapat menaruh kepercayaannya yang penuh untuk menolong dia dalam pergumulan yang dia alami. Teman-teman, Mazmur Daud di dalam yang tadi kita sudah baca bersama-sama dibuka dengan ungkapan syukur yang begitu dalam yang Daud rasakan. Dikatakan bahwa aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Teman-teman, Mazmur yang ini dibuka dengan ungkapan syukur yang begitu dalam yang Daud rasakan. Alasannya karena Daud tahu akan segala perbuatan, segala rancangan yang Allah kerjakan dalam kehidupannya itu adalah baik. Daud tahu segala perbuatan-perbuatan Allah yang begitu ajaib dalam kehidupannya. Sampai dikatakan bahwa Daud bersuka cita, Daud bersukaria karena dia tahu Allah yang dia percayai begitu baik bagi kehidupannya. Teman-teman, pertanyaannya di sini adalah bagaimanakah respon kita? Apakah kita meresponi kebaikan Allah, kemurahan hati Allah dalam kehidupan kita sama seperti respon yang Daud berikan. Sama seperti Daud mengucap syukur
Ataukah malah sebaliknya, kita malah lupa untuk mengucap syukur kepada Allah untuk segala kebaikan yang Ia kerjakan bagi kehidupan kita. Teman-teman, Daud tahu dengan pasti bahwa di tengah-tengah tantangan kehidupan yang harus dia lewati, ada Allah yang menolong dia. Allah yang menolong dia, membela dia dalam segala perkara-perkara kehidupannya. Dan terlebih lagi, ada Allah yang telah menjadi hakim yang adil bagi kehidupannya. Teman-teman, Daud melihat sendiri bagaimana Allah bekerja dalam kehidupannya, bagaimana pekerjaan Allah membawa dia dalam kemenangan ketika dia harus menghadapi musuh-musuhnya. Seperti yang telah tercatat dalam pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Teman-teman, Daud merasa aman. Daud tahu bahwa dia mendapatkan jaminan perlindungan yang Allah berikan dalam kehidupannya. Sehingga rasa aman begitu ia rasakan. Sehingga Daud betul-betul mau mengandalkan Tuhan. Daud menyerahkan kehidupannya dan mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Daud mau mengandalkan Tuhan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah permasalahan yang ia alami dalam kehidupannya. Karena ia tahu bahwa Allah begitu baik bagi dia. Sehingga seperti yang sudah kita baca bersama-sama tadi, Daud meresponi penyertaan Allah tersebut dengan dia bersuka cita. Dia mengungkapkan rasa syukur yang begitu dalam atas kebaikan Allah, atas segala penyertaan yang Allah berikan bagi kehidupannya. Teman-teman, bagaimana dengan kita dalam kehidupan ini? Faktanya dalam kehidupan kita tidak dapat terlepas dari permasalahan, pergumulan hidup yang harus kita alami. Faktanya dalam kehidupan kita pasti bertemu dengan masalah-masalah yang ada. Tapi teman-teman, pertanyaannya adalah bagaimanakah respon kita? Apa yang akan kita lakukan? Bagaimanakah tindakan kita? Tindakan yang kita ambil ketika kita berada dalam kondisi seperti itu. Apakah kita mau mengandalkan sesuatu atau seseorang dalam setiap pergumulan hidup kita, atau kita sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan dalam segala permasalahan yang kita alami? Seperti yang tertulis di dalam ayatnya yang ke-11 tadi, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Teman-teman, ketika kita berada pada titik di mana kita benar-benar mengenal Allah, di titik itulah kita dapat sepenuhnya percaya kepada Dia. Karena kita tahu bahwa Dia begitu baik bagi kita. Kita tidak akan ragu lagi dengan apa yang Ia kerjakan dalam kehidupan kita. Kita tidak ragu lagi dengan apa yang Ia lakukan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Allah sudah begitu baik bagi kita. Kita mengenal Dia, Allah yang baik. Dan rancangannya pun tentunya baik bagi kehidupan kita, teman-teman. Teman-teman, Tuhan tidak pernah memberikan rancangan yang jahat. Tuhan tidak pernah merancangkan segala sesuatu yang jahat dalam kehidupan kita. Ia selalu memberikan yang terbaik bagi kita dalam kehidupan kita ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian ketika kita berada dalam tantangan kehidupan, dalam pergumulan, dalam permasalahan hidup yang kita alami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia selalu ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah mengabaikan teriakan-teriakan orang yang datang berseru kepadanya. Mungkin teman-teman saat ini kita sedang berada dalam pergumulan yang mungkin orang lain tidak ketahui. Tapi teman-teman, mungkin dalam pergumulan tersebut sampai-sampai membawa kita tidak bisa melihat kebaikan Allah. Kita bahkan tidak sampai-sampai tidak dapat melihat kebaikan Allah dalam pergumulan kita. Tapi teman-teman percayalah bahwa Allah yang kita percayai, Dia betul-betul tahu apa yang kita perlukan.
Dia betul-betul tahu apa yang sedang kita alami. Dia betul-betul mengetahui segala kondisi yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Mungkin teman-teman tahu lagu ini atau mungkin baru pernah mendengarnya. God is too wise, too deep to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trust His hands, trust His heart. Teman-teman, lagu ini mengingatkan kita bahwa kita percaya terus kepada Dia. Tuhan ingin agar kita percaya. Tuhan ingin agar kita percaya kepada Dia. Mungkin saat ini kita tidak dapat mengerti. Bahkan kita tidak dapat melihat Allah. Kita tidak dapat melihat kebaikan Allah di tengah-tengah problem, di tengah-tengah permasalahan yang kita alami, teman-teman. Tapi mari kita percaya kepada Dia. Karena Dia adalah Allah yang telah begitu amat sangat baik bagi kehidupan kita. Teman-teman, apa yang dapat menjadi pergumulan kita saat ini? Apa yang sedang kita alami saat ini? Dan bagaimanakah respon kita? Bagaimanakah tindakan yang akan kita ambil ketika kita berada di tengah-tengah pergumulan tersebut? Apakah kita mau percaya kepada Tuhan dan melewati segala pergumulan yang kita alami dengan bersama-sama dengan Dia dan mengandalkan Dia dalam kehidupan pergumulan kita? Ataukah tidak? Ataukah kita malah mementingkan diri sendiri? Kita memakai kekuatan kita sendiri, melewati semuanya dengan kuat kuasa kita sendiri. Teman-teman, Allah ingin agar kita percaya kepada Dia dan mau mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Dia, Allah yang begitu baik. Kiranya teman-teman, hari demi hari kita boleh semakin mengenal Dia. Kita boleh semakin percaya kepada Dia. Kita tanpa ragu menaruh kepercayaan kita kepada Dia, kepada Allah. Dan kita dalam pergumulan yang kita alami, kita boleh mengandalkan Tuhan selalu. Biarlah kehidupan kita terus percaya dan mengandalkan Tuhan. Mari teman-teman, saya akan mengakhiri khotbah pada malam hari ini. Saya akan menutupnya dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah sama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong setiap kami, agar kami dapat menghidupi firman yang kami sudah baca dan kami dengarkan pada malam hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami boleh menaruh kepercayaan kami kepadamu. Kami boleh senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap permasalahan pergumulan yang kami alami dalam kehidupan ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang begitu baik, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah dan sertailah kehidupan kami hari demi hari ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan sudah diberitakan, kini saatnya kita melakukan apa yang sudah diberitakan. Kita dapat mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Marilah kita terus membagikan kasih-Nya yang melingkupi kita semua. Marilah kita memujikan kasih Allah melingkupi saya. Lingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut.
Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab takut saya. Aku akan kasih Tuhan aku. Mengenalkanku, kita dapat hidup dengan kasih Tuhan aku. Tuhan sesama lebih sungguh, kita dapat tanpa kasih Tuhan aku. Mengenalkanku, kita dapat hidup dengan kasih Tuhan aku. Layani Tuhan sesama lebih sungguh. Persembahan bisa ditransfer ke OVO atau GoPay Trinity Community atau memasukkan di kotak persembahan ke depan ruangan Trinity pada lantai 1. Selamat hari Minggu dan